Terima kasih. Mana? Nah gitu. Lagi dikukus dulu. Aku mau jalan keluar hari ini. Mau punya tetangga baru. Aku mau nge-gym di rumah. Setelah itu aku mau ajak dia jalan sampai ke The Breeze, sampai ke tempat ngopi. Jadi aku mau pakai topi. Tuh benci kalau topi itu ininya belakangnya mati, jadi nggak bisa masukin rambut dulu, ribet. Nepos Surabaya, kita absen Nepos dulu. Kita absen Nepos, tadi ada Nepos Surabaya, Nepos mana lagi nih? Aku baca, seger banget liatnya. Bangun pagi. Aku hari ini nggak dikasih sarapan roti, aku lagi mau makan rebus-rebusan. Nepos Cianjur, Nepos Makassar, Eca Hadi, Momi Gepi, Nepos Kalimantan, Aryan Miller, Nepos Kalimantan, Nepos Lenteng Agung hadir, Bogor hadir, Nepos Jogja. Miring dulu, iya miring dulu nih. Miring dulu, miring. Nepos Bandung hadir, Nepos Kalimantan, Nepos Kupang, Nepos Jambi, Sumedang. Aduh, pengen makan tahu deh. Nepos Samarinda, Nepos Medan. My love Septi, selamat pagi dari BSD. I miss you loh, aku tunggu ya di Jakarta. Ninsa Susita, aku nggak mau komentar, udah deh. Kalian itu kalau mau, aku tuh males ya, miring dulu deh. Aku tuh males ya. Kalau live pagi-pagi kalian itu udah, Dokter Rudi, where are you? Aku tuh males ya kalau pagi-pagi tuh kalian itu udah ngajak pertanyaannya itu yang bikin emosi. Kan kita itu pagi-pagi tuh harus bahagia ya, nanyanya bahasnya yang enak-enak. Morning sayangku Septi. Bahasnya yang enak-enak gitu loh. Nepos Tangerang, mau aku kirimkan tahu Sumedang? Gak usah sayang, nanti aku suruh beli ke pasar, kayaknya ada di pasar. Kakak udah kirim tutut pedas, udah di rumah kakak. Emang iya Taris, aku suka makan tutut loh. Dewi, oh ada, udah sampai, nanti aku makannya. Aku tuh mau nge-gym sama temanku dari Malaysia pindah ke sini. Apa aku kasih dia makan tutut aja ya, breakfast? Apa aku kasih dia breakfast tutut aja guys? Jangan lupa miring, aku udah miring dari tadi. Sama gelas kopi aku, miring dulu pagi-pagi. Miring dulu. Apa yang harus aku klarifikasi pagi ini? Coba nasi jamblang, aduh iya. Aku pernah ke Cirebon, terus makan nasi jamblang di ruko kecil di pinggir jalan, makannya duduk di bangku kecil. Itu enak banget, lupa nama tempatnya apa. Glowing, ya ini habis di skin booster sama Dokter Reza. Karena cuma dia yang punya obatnya, dia beli katanya buat pribadi. Terus kemarin aku ke rumahnya minta disuntikin, beneran loh, glowing loh. Dan Dokter Reza itu sama kayak Dokter Rudi, tangannya nggak berasa kalau nyuntik, nggak ada biru-biru. Ini biru sih sedikit nih, biru. Nepos Bekasi, Han Vicky.
Selamat pagi, nepos mana lagi? Tumis kembang duren. Iya loh, Dokter Rudi. Aku jealous padahal aku yang kepengen ke Cina, kamu udah ke Cina. Aku titip ya Dokter Rudi, nanti aku WA. Dokter Rudi mumpung di sini deh, tolong cariin casing handphone yang ini nih, handphone ini. Nitipnya di live loh. Tolong cariin casing handphone ini warna coklat tapi ada kantong kartunya Dokter Rudi yang bagus ya. Tapi warna coklat ya. Warna coklat. Terus ada kantong buat isi kartu. Gak pakai tutup ya Dokter Rudi ya, gak pakai tutup. Nepos Sultra udah ada 2 nih, Sultra Aditya dari Jepang. Nepos beneran dari Jepang ya, nanti ada lagi tuh yang komen katanya kita bilang dari negara mana, taunya kita di Cianjur katanya gitu. Aku mah nggak peduli mau di Cianjur kayak mau di Bangka Belitung kayak, kalian ngaku dari Kutub Utara kayak, yang penting kalian nepos ya, yang penting kalian nepos. Negara perlu orang smart. Kak Fitri ajak Doktip ke rumah Kak Fitri biar healing, biar otaknya fresh. Dia dari Danau Toba guys, dia udah fresh, udah healing ya. Dia udah healing. Aku lagi nungguin dia kan senang banget katanya ini. Dia itu kalau disenggol balik ngamuk, tapi kalau dia nyenggol antam banget si Samira itu. Kita tunggu ya, Samira lagi udah tersangka, udah diperiksa jadi tersangka. Di ini mungkin akan lanjut sidang. Nanti kalau sidang pertama aku live dari Medan ya. Aku mau memperlihatkan kalian semua yang suka gede ngomong, tuntut dong, tuntut. Udah dituntut. Udah dituntut dan akan didudukan di kursi pesakitan. Nanti kita lihat sama-sama. Tapi kalau sidang di Medan aku akan datang ya. Mungkin aku akan datang pertama kali, aku akan memastikan apakah dia bopeng atau tidak nih. Kalau aku ngomong begini, kalian jangan bilang aku itu ngebully. Dia itu udah ngebully aku terus. Jadi aku harus mirroring, harus rasakan kalau dia itu dibully enak nggak. Gitu. Nanti aku pastikan muka dia bopeng apa enggak. Katanya kan bopeng sampai ke kening. Karena masalahnya tuh sebetulnya bopeng itu nggak masalah ya, nggak masalah. Karena dia suka menghina orang, ngatain Suneo lah, ngatain apalah. Kita saksikan apakah yang ngatain orang itu suka menghina-hina orang itu dirinya patut dihina atau tidak. Nah, Septi tuh tahu banget, dia tuh sahabat aku lama banget, dia diem aja. Kemarin aku di Lombok, dia tahu sebenarnya yang terjadi apa. Begini, begini cara aku mirroring. Ya, kalian jangan ketawa. Gitu. Tapi rata-rata guys, orang yang menghina itu dirinya terhina sih. Jadi kita itu sebetulnya nggak usah terlalu ya kalau dia menghina 10 kali ke kita balas sekali aja udah mantep. Sudah gak pakai seragam paut. Betul, aku ajarin anak-anak aku kalau dibully harus lawan ya, nggak bisa itu karena luka hati itu susah nyembuhinnya. Setidaknya luka itu nggak luka-luka banget. Kalau apa ada yang ngomong ini, ngapain kita kena mental duluan kalau bisa kena mental sama-sama gitu. Mau lah awak ikut nonton, ayo. Nanti aku mau giveaway tiket ke Medan kali ya. Kalau si Samira Bopeng itu sidang, aku mau giveaway untuk 10 orang yang mau menyaksikan sidangnya si Samira. Nanti aku kasih tiket ke Medan. Itu aja kali giveaway-nya. Katanya kakak gak bayar salon senilai 3 juta. Gimana gak bayar salon? Aku aja punya 2 biji salon. Kalian itu ya, para sindikat dan dalangnya penghancur skincare itu, kalau mau ngedoxing aku, selamat pagi tuh. Tamu aku udah datang. Good morning. Semangat pagi-pagi dong. Ada lagi breakfast dulu. Kamu mau yang makan lagi? Duduk sini. Aku lagi menyapa. Mau kopi? Mau black coffee? Dewi, black apa kopi?
kalian nggak usah tahu tamuku siapa, pokoknya tamuku adalah tetangga. Sekarang aku nggak sendiri. Nih lihat tangannya aja nih tangan. Malu dia. Jadi hari ini aku mau nge-gym. Sekarang aku punya teman nge-gym. Badannya bagus banget, makan yang banyak. Terserah kamu mau makan apa yang banyak. Habis itu olahraga. Makanlah. Guys, hidup ini ada nih, Allah nih ngasih kita hidup itu untuk makan ya, harus diisi badannya itu sama makanan. Jadi jangan suka diet, tapi kalian olahraga. Intinya kalau kita dibully harus stand up. Betul. Kalau kamu dibully di dunia maya, ingat ya, jangan diam aja, lawan ya. Aku udah contohin bagaimana caranya melawan bullying di dunia maya. Nggak boleh tuh kalian stres sendiri karena dibully di dunia maya. Lawan. Kaget kamu. Jangan menangis, jangan bersedih karena dibully. Lawan ya netizen ya. Jangan kalian diam aja kalau dibully orang. Aku sudah diam 5 tahun dibully orang, gak ada pengaruh, malah orangnya tambah gila. Sekali aku injek, tuh diem baru. Lawan pokoknya. JPU mana yang si JPU masih tidur kali. Kemarin dia habis bersaksi buat si terdakwa Yoke. Dia puas banget karena dia sudah bersaksi untuk melampiaskan. Biasanya kan dia suka nangis tuh kalau ngeliat aku dibully sama dia bertahun-tahun. Aduh, nggak. Jarang banget aku tuh dikasih tahu bulian-buliannya itu apa aja. Nah kemarin sebelum aku sidang, aku harus bener-bener lihat apa aja bulian dia. Ternyata sadis ya guys ya. Ternyata sadis, tapi lebih sadis lagi nih. Ini mudah-mudahan nih si terdakwa Yoke nonton ya. Aku yakin dia juga bisa menyaksikan live aku di penjara. Nih Yoke ya, kamu denger ya. Awalnya saya itu udah merasa ya sudah, saya udah mau maafin karena dia berkali-kali meminta maaf ke saya. Saya udah mau maafin nih netizen ya. Dan saya itu mempersiapkan diri untuk menjadi saksi korban itu hanya fokus kepada dakwaan dia menyebarkan data pribadi saya. Tiba-tiba ya si Tarsan ini ya, memang harus aku nggak bisa lah. Tiba-tiba si terdakwa ini nanyanya enggak, segala katanya aku mau membunuh dia lah. Dengerin ya, orang itu kalau mau nabok orang nggak ngomong dulu, langsung aja tabok gitu loh. Ngapain aku ngancem-ngancem dia mau bunuh dia? Bodoh. Satu itu pertanyaan dia ya. Kedua, katanya aku ngirimin neror dia ke kelenteng. Nih Yoke Hargono dan keluarganya ya, Tarsan, yang datang ke kelenteng kau itu adalah polisi memberikan surat panggilan karena aku masih ada laporan lagi di Polres Tangsel. Untuk apa? Untuk bully. Undang-undang ITE bullying. Nah nanti kalau kamu mau berdebat tentang bulian-bulian di dunia maya, ada kasus kamu yang lain. Kalau di situ kau tuh fokus aja kenapa kau menyebarkan data pribadi aku. Itu ya suamiku ya. Kenapa kau menyebarkan data pribadi suamiku yang dia bilang katanya dapat dari akun nenek pansos? Mana buktinya kalau dia itu screenshotan dari akun nenek pansos? Nggak bisa nunjukin itu karena si JPU aku nanya, mana coba screenshotannya dari nenek pansos. Mungkin saya ingat kalau pernah lihat. Nggak bisa nunjukin dia gitu. Jadi dia jangan berkelit kalau apa yang diupload itu dari akunnya si nenek pansos ini. Emang dia sendiri yang upload, netizen gitu. Aku tuh kemarin itu kan udah sering ya ngomong sama kalian, udah jangan bahas si Tarsan lagi, aku udah maafin. Emang berdebah deh ini. Mudah-mudahan tuh sini kita Mirjani tuh mau bersaksi buat dia. Beneran, biar aku gas lagi laporan ITE aku tuh. Banyak cakap. Aku tuh kalau orang tuh ya udah mau maafin itu udah jangan cari masalah baru. Lah ini nanyanya segala ke suamiku, nanya punya istri berapa lah. Segala nanyain aduh, nggak ada otak dia tuh bener. Gitu ya netizen. Nah, dari kemarin aku nih tahan-tahan mau klarifikasi. Sekarang karena udah rame itu si Tarsan itu minta maaf di depan suamiku, minta maaf. Giliran di depan majelis hakim yang mulia ngegas aku. Emang bener-bener banyak pertanyaan, banyak. Aku cuman respect sama lawyernya si Tarsan ini yang perempuan. Nah itu bagus. Yang perempuan itu bagus banget karena cara bertanyanya pun kayak ngademin gitu loh. Kayak kita mau marah itu udahlah ya. Makanya aku minta maaf banget nih. Aku bilang semoga ibu merasakan apa yang saya rasakan. Saya tarik ucapan saya karena mungkin saya emosional ya. Saya nggak mau ngedoain dia begitu.
Karena lawyernya si Tarsan ini yang menurut aku baik, yang perempuan itu. Yang dua lelaki itu pertanyaannya kayak bukan lawyer ya. Belajar lagi kalau mau jadi lawyernya si terdakwa Tarsan ini. Karena yang didakwa itu adalah bagaimana dia bisa semena-mena mengupload data pribadi aku. Gak capek tiap hari ngoceh, gak capek. Yang capek itu kalian gak ngedoxing aku dengan A, B, C, D. Aku gak capek, untuk kebenaran aku harus luruskan. Kalau yang capek itu ngelihat kau di sini ketak-ketik nggak guna nya kalau dari sini. Nah. Pagi-pagi edukasi ya, how to stand up for myself. I feel you Kak. Ya, kalau orang normal itu pasti feel apa yang aku rasakan. Aku tuh dibully diem aja ya. Sekarang giliran dia udah di penjara, aku udah ngerasa ya sudah, I'm let go, udah mau maafin. Apalagi ibunya udah nelpon aku di depan majelis hakim yang mulia, bersujud minta maaf. Giliran keluar ngasih tanggapannya yang bikin emosi. Kalau dia datang ke sini diperlakukan seperti teroris, dia itu lagi jadi turis. Lu Yoko Hargono, Tarsan, teroris buat keluarga aku, buat anak aku, buat keluarga aku, buat teman-teman dekatku. Lu emang teroris, paham lu? Dia emosi kan pagi-pagi karena ngelihat, kemarin aku nggak ngelihat guys dia ngomong begitu. Tadi malam aku lihat dia ngomong katanya Hercules, ya nggak tau lah, pokoknya itu deh, pokoknya julukannya. Aku nggak lihat dia ngomong apa, aku baru tahu. Lihat Hercules, ya bukan Tarsan. Aku tuh herannya ya, kalau aku lagi live gini aku tuh di spam WA. Spill kacamatanya Project V sayang. Ini kacamata murah meriah. Kasih paham Bu Fit, sudah dikasih paham. Giliran si di wawancara media beda lagi Kang Bul. Iya memang giliran aku tuh udah mau menghadapi sidang, ketemu orang yang ngebully aku 5 tahun aja, mempersiapkan diri banget, bukan karena takut di dalam persidangannya, takut sepatu aku melayang ke mukanya si Tarsan guys. Iya di depan hakim baik-baik, di luar koar-koar lagi, emang bedebah sih. Ini let's breakfast. Sini aku ngeliatin dulu. Nih netizen, mending kalian breakfastnya nih. Nggak ada roti hari ini, aku nggak dikasih makan roti, coffee. Ini adalah sarapan kebahagiaan kita. Nah, if you want salt, this one. Ini first time of sugar yang color ini. Marun. Apa? Jagung. Jagung, pokoknya enak. Kalian rebus singkong yang di depan rumahnya ada pohon singkong, cabut gih. Cabut gih, yang di depan rumahnya pohon singkong, cabut, rebus. This one nice. So try. Yeah. Habis ini kita coba jalan ke The Breeze yuk. Ya. Kita lanjut minum jus di sana, tapi olahraga dulu. Kamu makan apa? Pisang. Oke. Pisang sekarang. I love you too. Semangat semuanya. Pokoknya yang mencintai aku kirim cinta balik nih buat kalian semua ya. Pokoknya kalian nggak boleh coba gula. Pokoknya kalian gak boleh terpercaya orang mah si Tarsan. Rencana mau ganti warna kuku, ya nanti nih siang mau ganti warna kuku merah. Bilang mau, iya ya, bilang mau NM buat saksi giveaway Ibu Fitri, padahal depan hakim so nice. Ya bener, sampai hari ini giveaway aku tuh masih berlaku ya, masih berlaku. Buktikan dan bawa manusianya yang ke depan mata aku. Apa yang dituduhkan sama si Yoke sama si Nikita Mirjani itu. Kira aku tuh akan diem aja kalian netizen sekarang. Udah tahu aku tahap ini serigala. Kalau aku nggak mau dibilang macan, nggak mau dibilang macan, nggak mau dibilang harimau karena mereka ada di dalam sirkus. Aku Tarsan, si Yoke sampai tiba. Aku adalah serigala yang nggak pernah ada di dalam sirkus. Pisang. Enak banget. Ini enak.
Enak kan jagungnya? Enak. Ini dipanggil apa? Jagung apa nih? Di sini bilangnya jagung ketan, tapi ini baru ada di Indonesia. First time coba. Bisa aku sama teman-teman kalau ke Korea, kita suka ke Myeongdong, tempat jajanan itu cuma untuk makan jagung ini. Enggak banyak. Sekarang ada di Indonesia. Iya ya, aku suka banget sekarang para petani di Indonesia udah bisa nanam jagung ini. Keren banget kalian petani-petani Indonesia. Oh. Salut sama Kak Fitri yang pantas disebut strong woman. Itu karena Kak Fitri karena bisa kuat dan tenang menghadapi berbagai bully dan fitnah dunia maya. Iya, aku harus mencontohkan ke kalian bagaimana kita itu menahan amarah, mengontrol emosi, berkata, berucap, bersikap yang benar di dunia maya. 5 tahun aku sudah menunjukkan ke kalian, oke, aku didoxing, aku dibully, aku diam. Tapi 1 tahun terakhir aku mencontohkan juga ke kalian bagaimana kita itu melawan bullying di dunia maya ya. Kalau udah ngelawan pasti aku pastikan sampai gepeng. Udah lama itu jagung ketan Sulawesi, ya aku baru tahu sayang. Kata udah lama ya. Salut banget sama Koncan disamperin Yoke. Iya dia bilang, ya aku mengerti katanya kalau marah. Enggak, kamu nggak ngerti. Hah? Instruktur baru jawab. Oh dia maunya jam 3 atau jam 4. Iya. Mau? Boleh. Boleh ya? Iya. Kita mau manggil Piti ke rumah. Tapi Pitinya bisanya jam. Duduk di mana dia? Di BSD? Di BSD tapi dia instruktur di sport club di gym. Jadi dia punya waktu sore. Harus di Mau dia. hari apa ya? Mari berapa kali seminggu? 2 kali kali ya? Boleh? Seminggu 2 kali cukup. Seminggu 2 kali cukup ya? Nggak usah. Nyalain buat sendiri. Tuh, gitu aku contohin juga netizen ya, daripada kalian rumpi sana rumpi sini cari waktu, yang utama apa? Olahraga, cari PT. Jadi itu mengurangi kegibahan nggak penting. Sampai gepeng nggak tuh? Sampai gepeng lah. Sampai gepeng. Dua-duanya terbui. Sampai ringsek. Sampai ringsek. Biar dia merasakan, merenungi bertahun-tahun dia ngebully aku. Sekarang kemerdekaannya terampas. Tiap pagi bangun pagi yang dilihat tembok sama jeruji, biar dia ingat seumur hidup dia. Sekalipun nanti si terdakwa, siapa tuh namanya dia lah, aku mah nggak ngerti dia panggil apa, bisa keluar lagi, bisa mau ngebully aku lagi. Aku sudah menorehkan sejarah di hidup dia. Dia jadi narapidana dan dia sudah berapa nih? 7 bulan atau 8 bulan tiap bangun pagi yang dilihat tembok. Udah cukup buat aku. Sampai mati pun dia kalau misalnya mau ngebully aku lagi, terserah. Yang penting yang gak akan terlupakan itu adalah dia sudah terenggut kemerdekaannya gara-gara ulah dia ngebully orang. Katanya gak dendam. Tadinya gak dendam, sekarang gua dendam karena dia keluar dari majelis hakim yang mulia ngomongnya ngawur. Keren Mbak Yani nantangin terdakwa Yoke. Emang tadinya aku nggak dendam. Aku bahkan ngomong di depan majelis hakim yang mulia, nggak ada aku dendam. Ditanya nggak ada aku dendam. Keluar dari situ dia ngomong yang ngawur. Maksud aku tuh udah, lu kan udah minta maaf, lu kan udah bilang, ya saya hanya mau apa dia bilang tuh di telepon sama aku, saya hanya mau memperjuangkan sedikit ada celah untuk kebebasan. Boleh, tapi jangan ngarang, jangan ngawur gitu loh, jangan menyerang juga yang didakwain apa, yang ditanya apa. Yang didakwanya penyebaran data pribadi, yang ditanyain urusan pribadi, urusan keluarga kan. Loh, jadi akunya marah lagi. Biasanya dia itu WA aku tuh, nggak tahu namanya Momoy. Entah dia, entah setan, entah siapa. Sering tuh, nanti aku upload. Mungkin dia di penjara pegang handphone.
Mungkin ya, karena aku nggak pernah ngeliat muka dia atau dia kirim muka. Tapi dia tuh sering banget nge-WA aku, ngasih tahu siapa aja yang ngebully, yang suruh ngebully, bukan suruh ya. Siapa aja yang berkomunikasi sama dia lewat DM Instagram. Aku pikir dia udah tobat, memang udah bener-bener ya sudah. Dia hanya mau menjawab atau bertanya seputar selik itu doang. Begitu berhadapan dengan aku, yang ditanya bukan masalah itu, malah masalah urusan pribadi. Dan jadi aku kan jadi kesel ya, jadi aku sudahlah netizen. Awalnya aku cuma mau mengingatkan bahwa Yoke, apa yang kamu lakukan terhadap anak saya itu bullying selama 5 tahun. Itu kan pesan anak saya yang saya harus sampaikan ke dalam persidangan di mukanya si Yoke ini. Harusnya kalau saya udah bacain tuh DM Naira itu dari umur 20 tahun, dari 15 tahun, dari 2020 dia udah begging sama orang dewasa untuk stop ngebully dia. Saya itu hanya mengingatkan biar dia tahu diri. Ini kesempatan saya untuk bertatap muka dengan orang yang ngebully saya. Kalau saya bawa garpu nih, saya colok mata dia. Bener, kesel banget, betul. Masalahnya netizen, aku baru lihat video-video dia ngomong apa, terus baru jelas gitu loh di media dia ngomong apa. Ini dia masih ada LP aku. Aku besok mau ke Polres Tangsel. Aku mau nanya sampai di mana proses laporannya aku itu. Tadinya aku udah nggak mau mikirin ya, nggak mau, udahlah itu aja cukup dia. Tapi dia nantangin, bukan nantangin, tapi dia berulah. Yang dibahas itu bukan masalah slik, yang dibahas itu masalah bullying. Pertanyaan bullying nanti ya Momoa Yoke Hargono Tarsan, nanti ada waktunya lu berhadapan sama kita, sama aku, sama Marissa Ista, untuk berdebat tentang bullying yang dia lakukan ya. Nggak usah di situ itu adalah tentang slik. Kenapa kau keluar dari penjara, keluar dari majelis hakim yang mulia? Saya datang ke Indonesia mau jadi turis, tiba-tiba saya diperlakukan seperti lu emang teroris buat keluarga gua. Lu emang teroris buat keluarga. Nih guys ya, netizen ya, bayangin orang yang dibully 1-2 kali. Tuh Isa Zega tuh ngebully si Sandi ya. Cuman 2 apa 3 slide aja dia diperlakukan seperti itu, ditahan dengan urusannya malah pemerasan. Yang adik-adik si Sandi juga. Dia aja udah murka begitu, gimana aku yang 5 tahun kalau sehari aja dia bikin story 2, 3, 4, belum dia live berapa puluh ribu kali dia udah ngebully saya, netizen. Coba pikirin, gimana saya nggak murka? Padahal saya udah nggak mau marah, udah denger ibunya minta maaf, dia juga suka ketak-ketik minta maaf. Harusnya di dalam persidangan itu udah dia diam aja. Ya sudah, misalnya dia bela diri, ya saya dapat itu dari nenek pansos. Nggak usah nanya segala si Dinar Candy ditanyain, segala apa tuh, suami saya ditanya punya istri berapa, segala macem-macem gitu loh. Nah sekarang karena dia mention namanya si Dinar, aku udah kasih penjelasan tentang si Dinar itu. Ayo, jangan memberikan pembelaan diri seolah-olah apa yang dia lakukan itu untuk memenuhi challenge yang challenge yang saya berikan. Masih ada sampai sekarang juga. Pertama, mana manusianya? Kedua, yang diupload itu utang KPR saya 2023 dan bukan utang saya, jaminannya punya saya, atas namanya yang berhutangnya suami saya. Biasa orang punya KPR, karena saya hidup ini nggak pernah terbiasa punya hutang, makanya dilunasin. Sekarang udah nggak ada utangnya itu juga. Nggak usah ngarang-ngarang, beneran dah. Yang penting kan sekarang itu bagaimana dia itu sebetulnya mencari simpati saya, keluarga dan teman-teman yang sudah kita itu udah nggak mau bahas. Ya keluar, baru tahu tadi malam guys, saya baru lihat cuplikan si Yoke itu di wawancara. Coba gue baca dulu dah. Betul, dulu dia suka ngedoksi sampai minta ampun kayak orang benar Hercules. Iya benar. Udah gue bilang jangan percaya sama Yoke Chong. Ya kalau percaya mah murtad.
Maju di depan lain, di belakang lain. Iya, ternyata dia di depan lain, di belakang lain. Nggak ada. Iya, playing victim. Saya pikir nggak begitu. Saya nggak nonton karena begitu pulang, saya cuma lihat dia berhadapan-hadapan sama suami saya. Makanya saya upload di dunia maya karena biar kalian tahu. Akhirnya si Yoke Tarsan ini minta maaf juga sama Chen gitu. Ternyata setelah saya lihat cuplikan yang lain, segala dia mau datengin sini kita Mirjani lah jadi saksi. Datengin, awas lo kalau nggak bisa. Datengin biar tahu tuh, biar se-Indonesia tahu bahwa mereka berdua jadi bestie. Kak Gisel juga dibully dia. Iya ya. Aku nonton sambil berendam. Kalau kalian sambil apa? Sambil rebahan, sambil miring. Ternak pasti panas dikasih fakta. Pais Dedi, Bang Dedi, padahal videonya udah share di grup. Emang dia gitu ya? Sumpah aku tuh udah maafin tadinya guys. Baru bangun ada notifikasi mandi bangun di olahraga. Jangan maafin. Enggak ada yang maafin. Makanya karena ulah dia begitu ya. Tadinya saya tuh nggak mau ngomong apa-apa. Tadinya saya nggak mau terlalu gimana ya. Akhirnya saya bilang, saya ingin keadilan ditegakkan seadil-adilnya majelis hakim yang mulia. Akhirnya saya ngomong begitu. Tadinya saya udah nggak mau ngomong begitu, udahlah. Cuci piring sambil nonton, awas masih ada sabun. Uzinya kemana? Uzi Ibrahim itu lagi dicari, ya. Pasti dia nonton dipakai akun fake. Rasain bertahun-tahun dia udah mungkin 20 tahun lebih kalau dia mah. Biarin dimanapun nanti dia kapanpun, karena dia udah DPO siapapun bisa nangkep dia. Terus si Yoke Prawira ngomong gini, nanya gini nih netizen, kalian saksinya aku ya, kalian bener-bener saksinya aku, segala ditanyain. Ke Yani katanya, ke si JPU Hong. Tahu nggak kalau ibunya ini yang membiayai hidupnya si Bencong Yoke ini? Nggak, dia nyuruh lu ya, gara-gara. Untung saya bilang, gara-gara dia yang mulia hubungan saya dengan ibu saya semakin nggak baik-baik aja. Nggak ada yang nyuruh lu Yoke, nggak ada. Emang dia itu mau ngurusin hidup saya, keluarga saya. Emang hidup keluarga dia udah bener. Dia mau melakukan itu karena apa? Karena dengan tujuan mempermalukan dan ngebully saya. Seolah-olah dia memperhatikan ibu saya. Padahal apa? Ibu saya itu dipakai alat buat dia. Buat orang-orang bisa ngebully saya. Biar orang-orang ngelihat sosial media dia. Gak usah sok-sok mau membiayain hidup orang lain. Dirinya sendiri fakir. Saya juga mampu gitu. Karena saya sekarang ini belum baik-baik aja. Karena salah satunya ulah dia. Enggak, saya harus klarifikasi soalnya itu dia bertanya ke si Yani katanya. Nggak ada yang nyuruh dia. Tapi di belakang saya ngomongin. Nanti kalau saya lagi iseng saya upload aja. Dia bagaimana dia keselnya. Si Uzi Ibrahim itu ngambil uang dia menyesal, ternyata selama ini dia itu terpengaruh sama si Uzi Ibrahim itu, paspor dia dibawa lari, terus apalagi ya keluhan dia itu, ya dia baru tahu, pokoknya dia menyesal deh karena dia itu ngebully aku itu berdasarkan informasi dari si Uzi, si Tuti Ibrahim, si tukang tipu itu. Jadi nggak cross check ya, sekarang dia sendiri yang ketipu, dia sendiri yang diperdaya sama si Uzi Ibrahim itu, bahkan dia sendiri ditinggalin terpenjara sendiri.
kapok. Berarti selama bertahun-tahun mereka berdua itu berusaha untuk menjatuhkan mental saya, mempermalukan saya. Nggak berhasil ya. Saya masih tetap di sini. Saya masih tetap tegar makan jagung di sini. Di belakangnya begitu, di depan begitu. Terus ya, diduga nih ya, si Tarsan ini ke si Yani nanya, akun nenek Panso Andur apalah, ada tuh pokoknya Andur Nepos itu punya siapa. Pengen banget ngegiring punya itu, punya aku. Biar apa? Biar si Putri banyak cakap itu punya bukti bahwa itu akunnya saya. Sinting. Baru tahu kalau aku lagi ngajarin kalau dibully itu harus ngelawan, jangan diem aja. Sekarang orang-orang banyak yang nggak menangis lagi kalau dibully, lawan. Nggak boleh ya, nggak boleh diem aja. Lihat tuh anak aku Naira bilang akhirnya kemarin setelah sidang itu dia nggak sabar di kampusnya, dia pengen cepat keluar, pengen nanyain apa hasil sidang tadi gitu ya. Aku sempat video call sama dia, aku sempat share ke kalian bagaimana seorang anak yang selama ini ternyata memendam, dikira ibunya diem aja nih, dikiranya ibunya diem aja ngeliat anaknya dibully. Begitu dia lihat di persidangan, dia nggak bisa ngomong apa-apa selain thank you mami, you are my hero. Nah lo mau apa lo? Dikira aku ibunya akan diem aja, anak aku digituin. Tunggu sampai masa yang tepat, sampai gepeng ibunya bales. Samira sama dokter Andreas jadi RJ enggak? Kalau aku jadi dokter ini, dokter Andreas, nggak apa-apa, ayo mau EJ asal RJ, nggak apa-apa asal dia merangkak dari Danau Toba ke Polrestabes. merangkak dia, merangkak. Ayo deh temuin RJ, suruh dia merangkak. Kalau aku ya sayang dokter Andreas nggak mau, dan aku sebagai dalang juga bilang ya udahlah nggak usah lah, ini orang nggak akan bisa berubah. There is a hero lies in your heart. Thank you. Enggak nasi uduk, enggak abis ini kita buat makan lontong sayur, ada lontong sayur. Olahraga belum, udah gajah banget makan lontong sayur. Masak. Makanya heran waktu Bu Fit bilang maafin di live, padahal di wawancara Yoko masih songong. Nggak jadi dimaafin. Bahkan aku punya laporan pencemaran nama baik yang terpisah, laporannya di Polres Tangsel. Aku mau bertanya, aku minta SP2HP-nya sampai di mana itu? Laporan aku sama Marisa Ica. Iya, ternyata dia di dalam sidang ngomong apa, di luar ngomong apa. Boleh sih, aku nggak ngelarang dia mencari celah untuk memerdekakan dirinya, untuk terlepas dari kasus yang dituduhin ini. Tapi jangan ngawur. Statementnya jangan ngawur. Kalau lu udah minta maaf, Yoke, Momoy, apapun namanya, Tarsan, udah minta maaf, udah jangan banyak cakap di luar media itu. Jadi apa? Ngebakar emosi aku lagi kan? Sekarang aku apa? Dendam? Iya, aku dendam. Karena ternyata maaf aku untuk orang itu nggak layak dimaafin. Iya. Bengak nian dia. Kemarin di luar sidang dia bilang set up case sinting, set up case bagaimana? Emang dia mengupload data pribadi saya, dia tuduhin katanya dia screenshot apa-apalah nenek Pansos duluan. Mana dia pun tidak bisa membuktikan kalau akun nenek Pansos itu yang mengupload duluan, si Yoke Chong itu. Udah ditantangin sama si Yani, mana buktinya? Mungkin saya lupa, nggak bisa nunjukin. Dulu pernah nangis tobat karena jual diri, besoknya ngelak. Oh gitu ya, aku nggak ngikutin kalau itu. Kesel aku. Yoke bilang Bufi teror family dia di rumah waktu ada wawancara. Netizen ya. Orang yang datang ke rumah si Yoke Hargono, si Tarsan itu bukan meneror.
itu adalah polisi yang memberikan surat panggilan untuk si Yoke Tarsan itu. Karena aku ada laporan lain di Polres Tangsel tentang ITE. Jadi jangan dia berpikir ada orang kesana mau neror dia. Ya, netizen ya. Itu adalah bapak penegak hukum, bapak penyidik atau siapalah dari Polres Tangsel yang memberikan surat panggilan karena dia udah dipanggil berapa kali tuh? 2 kali apa? Nggak jelas. Akhirnya apa? Dianterin di kesana. Bener nggak ini manusia tinggal di sini? Karena apa? Perbuatan bully dia itu berulang-ulang ada dilakukan di dunia maya. Bukan terhadap aku aja, terhadap Marisa, terhadap anakku, terhadap teman-temanku yang lain, semua. Bener. Emang stres. Emang stres Yoke pas Marisa difitnah nikah sama Bibi. Iya, nah itu nih kalian harus tahu ya. Sekarang aku nggak ada yang aku tutup-tutupin. Kalau nama yang aku sebut silahkan aja konfirmasi ke si Yoke itu dia sekarang ada di Salemba atau sidang tuh setiap hari apa. Jadi foto yang dikasih sama Marisa, foto yang diupload sama si Yoke ini itu adalah kata si Yoke dari Kim ya. Kim yang suruh membuli Marisa Ica. Itu yang Yoke lakukan, disuruh sama Kim Haut. Nah ya, itu. Jadi kalau si Kim ini nggak bisa terima, silahkan konfirmasi ke Yoke di sana. Karena dia memberikan chattingan-chattingan antara Kim dengan si Yoke bahwa yang suruh ngebully Kak Marisa Ica itu adalah Kim. Ya, paham kalian? Apa benar Kak Fit takut sama Sarno? Emang si Sarno makan batu? Si Sarno kebanyakan cakap. Makanya cakap masa iya Fitri Salhuteru takut sama si Sarno? Emang dia siapa? Guys, aku tuh takut cuman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua sama anak-anakku doang. Sama suamiku aja aku gak takut. Tapi bisik-bisik. Sama suamiku aja aku nggak takut. Adamnya ada di sini takut denger dia. Apa beb? Kan. Seru nih padahal mau berangkat kerja, terpaksa stay berangkat kerja nanti kamu kesiangan ntar dipotong gaji loh. Emang kenapa Kim dengan Kak Ica? Aku nggak tahu. Aku sudah bilang sama Kim, Kim kamu punya masalah apa dengan Kak Marisa Ica? Enggak bu kata dia gitu. Ya udahlah aku mau minta maaf sama dia udah minta maaf, dia sudah mau minta maaf sama Mbak Ica. Tetapi aku bilang ini kan problem kamu. Kalau dengan aku kan aku udah maafin. Ya sudah, dia udah minta maaf, dia udah take down konten dia sama ibuku. Dia sudah minta maaf. Dan aku juga sudah mengganti sesuai janji podcast dia. Kalau sama Mbak Marisa Ica ya itu kan bukan aku ya. Ya dia harus berusaha minta maaf bagaimana caranya. Minta maaf sama Mbak Marisa Ica, minta maaf. Gitu. Karena kalau laporan ini sampai ke persidangan dia pasti dipanggil karena si Yoke pasti ngasih informasinya itu barang bukti itu berasal dari Kim. Nah. Padahal suami Kak Fit serem loh. Serem. Orang lain serem. Kalau di rumah dia yang serem ngeliat aku. Ngomong-ngomong jagung baru habis 1. Untung sambil ngomong, kalau nggak habis ngomong habis 3 kali. Say hi from nggak kelihatan benderanya. Halo juga. Netizen, kalian jangan suka melampirkan negara mana deh. Saya dari Amerika, saya dari apa. Jujur ya, itu bikin kubu sindikat kesel kalau aku itu ditonton dari mancanegara. Udah kalian ngomong aja, saya dari Tasikmalaya, saya dari Tangerang, saya dari Bogor. Walaupun kalian ada di Amerika. Kasian sama kubu sindikat. Sedih. Karena setiap aku live yang nonton dari mancanegara. Hari ini sidang Nikibul jadinya menghadirkan siapa Kak Fit, kan BPO menolak. 1 kali ya aku tanggepin ya. Gini ya, kita bikin perumpamaan ya. Ini ada
ada 2 orang nih. Yang satu ini nggak guna dia mah apa namanya, dia mah bodoh, dia maaf ya, TOL ya, nggak layak, bla bla bla, nggak pantas, bla bla bla. Pokoknya dia mah nggak usah, nggak berguna, manusia nggak berguna gitu. Nih, tiba-tiba sekarang dia minta tolong. Pikir aja sendiri, pikir aja sendiri. Hello dari Shanghai, jangan ngomong begitu, nanti Pak, nanti kesel. Nanti yang pada penjara kesel kalau aku ditonton sama orang-orang. Nih aku sekarang nyoba yang ini. Aku nonton subuh-subuh gini dari Nederland. Nah, bener kan kamu dari Nederland? Nanti kubu sebelah bilang netizen ngomong dari Nederland, dari Belanda, tahu-tahu dari Bogor katanya. Kampungan, kayak gitu aja dipermasalahkan, sama kepala miring dipermasalahkan. Karena kalian miringnya pakai jagung ya, bukan pakai gelas kopi nih, pakai jagung. Nepos dari Hong Kong, tuh, dari Taiwan, nanti nggak terima, sindikat itu nggak terima, buzzer-buzzernya ngata-ngatain, banyak yang ngaku nepos dari mancanegara, padahal mah di Cirebon katanya. Gitu aja bikin mereka kesel. Dari Malaysia, tuh. Aku di Sydney kak sambil dandan untuk live tuh. Ntar gak terima itu mereka itu. Ini real Bandung. Di belakang Yoke siapa sih kok di kemarin dia bawa sampah yang di belakang Yoke. Sampah-sampah sama orang-orang yang gede bacot. Jagung ketan katanya. Amerika hadir tuh. Novia, kamu beneran dari Amerika bukan? Nanti kubu sindikat itu bilang orang aku dari Amerika, taunya di Cianjur gitu. Soreang Bandung ya. Jambi, halo. Kafit, adek lu masih ngebacot. Kasih tahu aku di mana, nanti aku kasih pak polisi, dia buronan ya. Jagungnya enak yang putih apa yang merah? Enak dua-duanya. Ini lebih kerasa, ini lebih kayak beras ketan, yang itu setengah beras ketan. It's jam di Sydney, di sini jam 12 tuh. Halo Kroasia, kan luar biasa coba. Di Kroasia nonton, nanti nggak terima, mereka itu nggak terima. Iya, justru aku tahu jagung ini pas aku ke Korea. Yoke awalnya nyesel, mungkin disuruh-suruh lagi, mungkin ya. Mungkin disuruh-suruh lagi. Kayak misalnya aku mention si Chong yang suka di Bali itu, dia WA aku, "Kak, jangan sebut-sebut dia kak, karena dia baik sama aku." Ya sama lu baik, kalau sama gua kan gak baik. Kita bilang gitu. Kenapa dia, ada urusan apa dia? Kan dia sendiri yang bilang kalau si Chong yang di Bali itu mau yang bayarin lawyer dia. Ngapain dia ngadu ke aku kalau dia itu nggak mau, dia itu aku sikat gitu loh. Karena apa urusannya dia ikut campur mau bayarin lawyer? Kalau si PJ gede bacot mah ya sudahlah. Emang nggak ada urusan sama aku ya. Nggak ada urusannya sama aku, dan nggak kenal juga, dan nggak peduli juga aku sama dia. Dia mau segila apapun ya, sekarang kalau dia ketahuan menyebut nama aku sikat gitu. Nggak aku diamin lagi. Kalau dia mah sampai hari ini diduga memang masih ada di belakang dia. Temennya diajak ngomong juga, dia lagi ketak-ketik. Bukan Gaby ya. Ada yang se-oke. Bukan Gaby Vesta.
Masalahnya di mana-mana selalu ada nepos. Iya, kenapa lo? Kan gue dalang. Baby nggak pernah jelekin aku, iya. Topinya bagi ini, topi banyak di mana-mana guys, beli aja. Iya, biasanya si Jengger yang komen di si Jengger, beginilah kalau banyak atensi. Padahal mah dia yang cari atensi kemana-mana. Banyak bacot dia. Aku gak akan berhenti sebut nama dia, mention nama dia, dimanapun dia pasti tahu nih yang aku maksud itu dia, sampai dia minta maaf. Bukan minta maaf sama aku lah, minimal dia minta maaf sudah mengidekan membayarin si Chong Yoko itu lawyer. Karena teman-teman dia itu teman-teman aku juga, teman aku itu punya teman-teman dia juga. Gak usah minta maaf demi aku ya, demi orang-orang aja tuh. Yang begitu aku kasih tahu dia mau bayarin si Yoko lawyer, hah gitu semua. Si Black Mamba makan terus. Aku harus behave sekarang. Si Mahaku udah nonton live. Bagaimana Malaysia? Kamu masih di Malaysia apa udah pulang? Iya, tadi aku ngomong begini sis. Aku baru tahu kalau si Yoke itu keluar dari persidangan itu ngomong ke media itu nggak sesuai menurut aku. Ya sudah, sebenarnya itu sah-sah dia aja, dia mau ngomong apa aja ya. Udah mah di dalam persidangan aku kesel dia bertanya itu tidak seputar dakwaan, dia malah nanya urusan apa tuh suami sekarang menuju Subang. Hah, udah ke Subang lagi? Ya Allah, akalin banget baterai kamu. Wajar lah kalau kamu kaya ya, kerja keras ya. Jangan disekat dulu nih, aku lagi cerita. Nah ya, ternyata dia keluar di dalam siapa yang bayarin dia lawyer? Ada itu yang sok oke, yang katanya, sok paten, yang si sok paten. Nanti aku kasih tahu siapa. Tapi sekarang udah ditinggalin. Sekarang katanya lawyernya sumbangan dari gereja. Nah, aku tuh di dalam persidangan itu aku belum cerita ke kamu juga. Nih sekalian aja cerita. Aku tuh udah nahan banget. Tapi kan aku dipesenin sama anak aku untuk membacakan DM dia pertama dari si Naira itu umur 15 tahun untuk nge-begging stop ngebully dia sama keluarganya. Sampai 5 tahun ke depan dia masih dibully ya sama orang dewasa yang gak ada otak. Nah, udah gitu dalamnya persidangan dia lawyernya tuh ya, lawyer sama dia itu bukan menanyakan materi yang ada di dakwaan, yaitu penyebaran slik aku. Dia malah kemana-mana lah. Terus ya sudah, aku udah tahan tuh di situ. Di luar ke media dia ngomongnya lain lagi. Katanya dia di sini mau jadi turis, diperlakukan seperti teroris. Dia nggak sadar kalau dia itu buat kita itu teroris banget. Dia teroris banget. Nah sekarang aku bilang bahwa si Yoke ini aku nggak tahu apakah dia ataukah memang dia pegang handphone di dalam penjara dengan nama Momoy itu selalu menginformasikan ke aku bahwa ulah-ulah orang yang menyemangati dia, yang sering ngasih uang dia, yang nyuruh dia. Nah, aku udah bilang tadi, kan ada netizen yang bertanya, iya Kak Ica juga dibully katanya menikah sama Bibi. Iya, aku jelasin bahwa foto yang diupload sama si Yoke Tarsan ini itu berasal dari Kim. Itu berasal dari Kim. Kalau Kim nggak terima silahkan tanya ke si Yoke. Karena aku punya chattingannya, dia ngomong begitu. Itu berasal dari si Kim katanya. Kenapa aku bisa ngomong begitu? Karena tangkapan layar yang aku terima dari dia itu adalah bentuk percakapan Instagram dia dengan yang lain, ya. Aku liatin biar kalian tahu. Emang harus diginiin nih. Aduh, harus telepon lagi.
Nih ya, si Momoy nih, aku nggak tahu ini si Momoy ini ada si Yoke atau bukan. Aku bacain ke kalian ya. Sampai ketemu besok ya Kak Fit. Sumpah aku nggak pernah bilang ke Mami Rita nyumpahin Kak Fitri waktu meninggal waktu sakit DB. Nah itu kan ada tuh waktu itu ibuku ngomong begitu. Dia nggak ngaku kalau itu suruhan dia. Terus aku jawab, baca nih, screenshot deh sama kalian. Iya nggak tahu siapa yang nyuruh atau memang dia yang mau sumpahin saya. Sampai besok. Nih aku masih baik-baik nih ngomong sama dia. Nggak tahu saya siap apa enggak ketemu kamu face to face selama 5 tahun kamu bully saya. Semoga sidang besok berjalan dengan baik. Nih aku masih baik-baik ngomong sama si bencong ini. Nah terus dia jawab nih, nggak apa-apa Kak Fit, saya juga belum siap karena pastinya selama 5 tahun kita belum pernah ketemu tapi sudah ada banyak selisih paham. Saya nggak ada niat apapun selain membela diri, bukan mau menghina atau mengajak berantem lebih jauh sama Kak Fit. Selamat malam ya. Tuh. Selisih paham, emang paham apa yang kita selisihin? Yang ada itu bully satu arah, lu ngebully gua ya. Nih, dia bilang, ya si Usi Kim tahu nomornya Usi. Kemarin dia juga mau minta paspornya ke si Usi nggak dikasih. Biar kalian tahu ya bahwa aku ini udah mencoba baik-baik. Biar kalian tahu. Nih kalau si Kim keberatan sama banyak banget tuh, dia ngirimin chattingan dia dengan siapa aja banyak banget. Tuh banyak ya, banyak nih bukti-bukti yang dikirimkan sama dia. Nih, ini aja dulu ya, biar kalian tahu. Ini adalah foto yang diupload sama si Yoke Chong ya. Ini Kak Ica katanya sama Bibi. Kita baca apa katanya. Ngawur. Ini orang bahaya loh. Bahaya kalau panjang banget guys tuh. Tunggu ya. Aku tuh nggak mau begini tadinya. Aku pikir aku nggak akan berselisih lagi sama dia. Ya ternyata dia ngajak gelut. Nih, aku tuh masih baik nih. Aku video call sama anak aku sampaikan bahwa si Yoke bencong itu udah minta maaf sama mereka. Tuh ya, aku masih baik-baik sama dia. Saya sudah bilang kamu sudah tobat mengakui kesalahan nih. Saya kirim nih foto Naira Keira sama dia biar apa? Biar aku tuh kasih tahu bahwa aku tuh udah nyampaikan kalau dia tuh minta maaf. Dia udah tahu nih, terutama Keira yang masih butuh psikolog ya. Terus dia jawab apa? Tuh dia kirim DM minta maaf sama Naira. Nih, ini ya. Tuh, ini dia lagi aku klarifikasi siapa yang nyuruh dia nyerang si Halo and Bye. Kata dia banyak, tapi aku nggak inget namanya. Ada yang punya resto di Manhattan, ada Andrew yang nyetir Uber. Nah si Andrew nih kalau lu komplain ya sama si Halo and Bye, komplainnya ke si Yoke, jangan ke Ria. Mana sih tadi yang gambar Kak Ica?